apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El-Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai perawatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Bagi Anda yang penasaran ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterku@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran kembali tentunya dengan Dr. Gigi Cutmita Fitriana SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospitals Pulau Mas ya. Kita sapa dulu Dr. Gigi Cutmita yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Kabarnya bagaimana? Pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya dong, harus dong. Semuanya. Giginya sehat juga ya, dok ya. Gigi sehat. Otomatis kan dokter Harus, gigi harus, harus ya, dok iya. ya. Dok, ini kan menarik ya, dok ya, temanya tentang perawatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Tentunya mungkin buat perempuan-perempuan luar sana atau bahkan pasangannya nih yang katakanlah nih mau merencanakan kehamilan atau sudah hamil sekalipun, tentunya butuh sekali ilmu ini untuk bagaimana sih merawat gigi dan mulut ya tentunya pada masa kehamilan atau bahkan jauh-jauh hari sebelumnya sih ya, dok ya. Iya. Tapi sebetulnya begini, mengapa ini penting sekali dibahas? Memangnya pada saat masa kehamilan itu sendiri, kan kita udah tahu lah ya ada perubahan hormon gitu ya, dok ya. Betul. Apakah itu yang akan sangat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut kita sehingga katakanlah si ibu hamil ini harus betul-betul menjaga supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, dokter? Iya, betul banget Mbak Rini. Jadi sebenarnya kan kehamilan itu suatu proses ya, jadi itu anugerah sebenarnya dari Alhamdulillah. Tuhan ya bagi pasangan ibu hamil gitu. Nah ini lama nih waktunya ya, 9 bulan kurang lebih gitu. Jadi ya memang harus dipersiapkan karena kita tahu ketika proses kehamilan itu ada perubahan yang sebenarnya normal untuk menyesuaikan ya tubuh kita terhadap janin, dan ada perubahan secara psikologis atau psikis bagi ibu hamil itu. Nah kalau yang perubahan fisiologis ya udah pasti penyesuaian hormon ya, hormon progesteron sama estrogen itu yang biasanya ada, dan itu ternyata mempengaruhi kondisi rongga mulut terutama gusi. Akhirnya terjadi peningkatan pembuluh darah di situ jadi lebar ya. Nah di situ kelihatan tuh ibu hamil jadi cepat gusinya berdarah ketika sikat gigi misalnya. Kemudian kondisi rongga mulutnya biasanya tuh ibu yang sedang hamil tuh jadi agak males-malesan gitu ya. Kalau trimester pertama sampai ketiga tuh ada yang namanya itu tadi, itu biasanya pengaruhnya ke psikis ya, ke psikisnya, psikologisnya, karena tadi refleks muntah yang morning sick tadi, nah bikin jadi ibu hamil itu agak males-malesan untuk memelihara kesehatan giginya. Nah pengaruh itu tadi itu yang nanti kita bahas antara misalnya kondisi di dalam rongga mulutnya sama hormonal imbalance atau penyesuaian hormon tadi ya, yang mempengaruhi kondisi rongga mulut ibu hamil gitu. Jadi intinya sebetulnya adaptasi ya, dok ya, karena ada perubahan hormonal tadi karena kehamilannya itu sendiri. Tapi mungkin ya jadi nggak seimbang tadi ya, dok ya, dan mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut, intinya rongga mulut lah ya, dok ya. Dan khawatirnya kalau memang ini tidak dirawat, resikonya tadi kan misalnya gusi berdarah atau darahnya tertelan atau apa. Bahaya ke resiko ke janinnya atau mungkin ke ya nafsu makan ibunya juga, apalagi tadi dokter bilang juga ada morning sickness segala macam. Jadi kita harus lihat secara menyeluruh begitu ya, dok ya. Jadi mengapa penting sekali, karena itu akan mempengaruhi secara keseluruhan atau artinya nggak hanya gigi dan mulut aja, ini kan ibarat pintu masuk ya, dok ya. Itu bagaimana penjelasannya, dok? Jadi gini, kita udah tahu tuh fungsi gigi ya, apalagi untuk ibu hamil untuk nutrisinya. Kalau giginya rusak, berlubang gitu ya, pasti nutrisi asupannya untuk janin, terutama ini kan berdua nih ya, untuk janin, untuk ibunya, jadi berkurang gitu. Nah morning sickness tadi nih, Mbak Rini, pengaruhnya bahwa itu memang penyesuaian mual itu ya terhadap janin itu. Nah dari lambung itu ada refleks asam keluar ke rongga mulut yang kadang-kadang dia
bertahan kalau seandainya ibu jadi agak kurang telaten untuk gosok giginya. Nah, kondisi tadi hormon itu tadi bikin pelebaran pembuluh darah, akhirnya gusinya jadi agak besar-besar. Itu juga jadi bikin sulit untuk membersihkan plak tadi ya. Oh, jadi problem juga ya. Jadi itu, nah penyesuaian dari si hormon ini, dia itu bikin sesuatu jadi lebay sebenarnya gitu ya. Jadi lebay maksudnya gini, mungkin plak dan kalkulus atau karang gigi, sisa makanan yang tadinya biasa-biasa aja nih selama nggak hamil, begitu ada si hormonal penyesuaian tadi, akhirnya jadi reaksinya berlebihan. Itulah yang menyebabkan gusinya berdarah. Jadi lebih rentan gitu ya, Betul. Dok ya. Nah, ada gigi yang berlubang tadi karena asam tadi, itu bisa juga jadi lewat jalannya kuman ke mana-mana sih sebenarnya Seperti ya. medianya yang menyediakan Betul, wadah media. gitu ya. Nah, jangan sampai kumannya itu atau zat radang dari si kuman itu sampai ke rahim. Karena Sehingga tadi melalui pembuluh darah begitu ya, Dok betul ya. menyebabkan kontraksi yang dini yang tidak Resiko diinginkan. kontraksi dini. Betul, atau bayi prematur. Oke, memicu Atau kelahiran bayi prematur betul, ya? bayi prematur atau dia normal tapi mungkin berat badan bayinya lahirnya rendah atau BBLR. Itu kurang lebih secara garis besar kenapa kita penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Paling baik sebelum kehamilan, tapi pada masa kehamilan bukan merupakan sesuatu hal yang ditakuti untuk ke dokter gigi. Oh iya, Gitu. karena kan biasanya, boleh nggak ya, atau Iya. tindakan ini itu bagaimana ya, memang sebaiknya dikonsul ke dokternya sih. Betul. Dok, tapi terlepas dari memang ada perubahan hormon tadi, intinya kan faktor dari ibunya sendiri juga perlu dilihat ya, misalnya dia sebelumnya ada penyakit apa ya, misal mah atau apa, itu jadi apa secara nggak langsung jadi lebih sering lebih berpengaruh gitu istilahnya dokter ketika ada masalah-masalah di gigi dan mulutnya juga gitu. Iya, betul. Jadi penyakit-penyakit ibunya Yang lain lah. awal itu akan lebih memperburuk tentunya gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang punya resiko tinggi pada kehamilan, ini lebih lagi harus sebenarnya sebelum merencanakan kehamilan sudah harus berkonsultasi dengan dokter kandungan dan harus jujur, ya maksudnya terus terang sebenarnya ada terbuka gitu ya. penyakit lainnya. Kemudian untuk bisa nantinya kalau ada keluhan di dalam mulut, kadang-kadang abai sih Mbak Rini karena merasa tidak ada hubungannya antara gigi dan kandungannya gitu ya. Padahal itu ada hubungan timbal baliknya gitu. Jadi makanya penting edukasi betul, ya ini ya, betul maksudnya edukasi. ya, biar lebih aware. Betul. Tapi ini nggak sih Dok, karena kan tadi kan kehamilan kan 9 bulan nih, trimester awal memang tadi kan biasanya dominan morning sickness gitu ya. Tapi kalau yang udah trimester 2 atau trimester 3 yang jelang persalinan, tentunya tantangannya pasti berbeda-beda dong ya Dok ya. Betul. Jadi kita kan kalau misalnya biasanya dibagi ya, kehamilan 9 bulan itu trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, yang trimester 1 itu awal-awal gitu ya, perubahan hormon, morning sickness, mual gitu. Kemudian yang kedua udah agak lumayan tuh trimester kedua. Udah stabil semuanya. Agak kalem gitu ya. Secara psikologis juga ibunya gara-gara morning sickness-nya udah turun jadi agak santai gitu ya. Kemudian yang trimester ketiga nih udah mau persiapan bayi ya, secara fisiologis tubuh juga jadi menyesuaikan, jadi perutnya besar gitu ya. Kemudian peredaran darahnya juga jadi lebih sulit, jantung juga tertekan gitu, lambung. Nah, ini ada tahap-tahapnya nih Mbak Rini. Kalau trimester pertama tadi masalahnya mual muntah ya. Nah, untuk tantangan ke dokter giginya agak lebih sulit. Karena begitu dokter giginya misalnya mau ditambal nih, boleh trimester pertama. Boleh ya? Penambalan boleh. Tapi begitu dibuka mual karena kaca mulutnya masuk Pada misalnya. saat mau tindakan gitu ya. Betul. Dok? Nah, jadinya di sini agak ada tantangannya tersendiri. Kemudian
untuk melakukan terapi atau tindakan seperti pencabutan itu juga janin belum terlalu kuat untuk semester 1 sampai 3. Yang 3 bulan pertama ini betul, ya. Dan kalau misalnya di trimester kedua tadi udah agak stabil ya. Jadi boleh tuh dilakukan tindakan-tindakan apabila memang diperlukan. Kemudian trimester ketiga tadi tuh penyesuaian tubuh ibunya untuk posisi di dental unit atau kursi gigi jadi tantangan lagi tersendiri ya, mau terlentang sesek gitu ya. Nah itu yang perlu dipikirkan oleh ibu hamil, perawatan tindakan ke dokter gigi. Jadi kalau trimester pertama boleh untuk konsul, nanti dokternya akan memberikan edukasi gitu. Apa sih permasalahan di dalam rongga mulutnya? Nanti akan janjian mungkin tindakannya di trimester kedua. Untuk trimester ketiga jadi udah tenang-tenang untuk mempersiapkan. Jadi mencari timing yang paling tepat juga begitu ya dok. Betul. Ya, kondisi fisik si bumilnya dan psikologisnya juga siap gitu katakanlah ya dok ya, sebelum dilakukan treatment itu sendiri ya dok ya. Betul. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya ya dok ya. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan gigi dan mulut pada masa kehamilan bersama dengan Dr. Gigi Cutmita Fitriana SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospitals Pulau Mas. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya, sambil, untuk lebih detailnya lagi, langsung aja kalau gitu slide-nya ya. Slide-nya ini soalnya materinya cukup padat. Nah, jadi mengenai kondisi rongga mulut ibu hamil. Oh ya sebelumnya, ini jangan lupa bisa dinikmati juga ya program ini di streaming YouTube channel kami di Dokterku Elsinta TV. Jangan lupa ya. Baik, ini di kondisi rongga mulut ibu hamil dok. Jadi kan kalau tadi oke lah kita bahas misalnya gusinya jadi jauh lebih rentan, lebih sering berdarah. Terus kemudian ada karies juga sempat di-mention ya. Nah, sebenarnya ada kondisi-kondisi lain juga yang perlu dipahami, disadari supaya nanti ini pengaruh ke treatmentnya sendiri gitu, nggak salah gitu ya dok ya. Jadi bagaimana sih ini maksudnya poin-poin di kondisi di rongga mulut ibu hamil yang perlu kita elaborate lagi gitu dok? Ya, jadi ini ringkasan ya dari cerita tadi kita tuh Mbak Rini, bahwa kondisi rongga mulut ibu hamil itu ada kasus-kasus yang sering ditemui sebenarnya, kayak gigi berlubang atau kita sebut dengan karies, kemudian radang gusi ketika kehamilan. Nah, kenapa ketika kehamilan? Ya karena tadi faktor ketidakseimbangan hormonal. Tapi ketika dia selesai melahirkan nanti, sebenarnya dia kembali seperti normal gitu. Nah, kemudian ada peradangan pembesaran gusi ya. Nanti kita lihat ada gambarnya nih, hiperplasia gingiva ya. Jadi gusinya jadi lebih besar-besar ya, karena pengaruh hormon tadi. Kemudian kalau misalnya radang gusi itu dibiarkan, tidak dilakukan tindakan atau perawatan, maka bisa terjadi kegoyangan gigi gitu. Dan ada kasus juga yang ditemui, yaitu kita sebut dengan epulis gravidarum atau tumor pada kehamilan. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya, tapi ya perlu diberikan perhatian khusus. Gitu. Karena kan yang namanya benjolan abnormal gitu ya dok ya, istilahnya ya dok ya, perlu treatment khusus juga gitu. Dan kondisi satu lagi itu tadi ada perubahan pada air ludah kita ya, keasamannya jadi pH-nya lebih turun, jadi lebih asam yang mendukung tadi karies gigi tadi. Waduh. Gitu. Bagaimana kalau ada penyakit misal GERD atau apa, jadi makin lebih sering? Wah, itu harus ya, konsulnya bareng. Bareng gigi juga, penyakit dalamnya juga gitu ya. Ini jadi keinget aja gitu ya. Coba slide selanjutnya lagi. Nah, pendengar Fit Radio Semarang tidak bisa melihat ini gambar apa gitu ya dok ya. Jadi sini ada gambar contoh gigi yang mengalami apa dokter? Nah, ini
yang namanya karies gigi ya. Tapi ini udah parah nih, ada apa namanya kariesnya sampai berwarna hitam ya di tengah gitu. Ini karena tidak dilakukan perawatan sebenarnya, dan ada faktor-faktor lingkungan yang mendukung nih, kayak misalnya plak gigi sisa makanan gara-gara ibu hamilnya mungkin agak males gitu ya, atau tidak aware gitu untuk pembersihan gigi, dan mungkin makanannya Mbak Faktor Rini, kebiasaan tadi konsumsi makanan tertentu barangkali ya. yang manis-manis ya, karena kan jadi sulit makan tuh kalau ibu hamil, akhirnya dia ngemil. Nah, ngemil ini juga harus diperhatikan, jangan yang terlalu manis atau lengket. Lengket ya biasanya dok ya. Betul. Biskuit misalnya atau apa tuh? Jadi diganti tuh sama misalnya buah-buahan atau sereal gitu ya. Kalau untuk asupan karbohidratnya pisang rebus misalnya gitu. Jadi sebenarnya harus rajin ini dong ya, kumur-kumur gitu setelah makan ya dok. Betul, Kumur-kumur cukup dengan air apa dok? Karena kan ada obat kumur atau apa. Nah ini ibu hamil kan katanya nggak boleh dok. Atau boleh tapi yang seperti apa begitu dok? Betul. Jadi yang tadi tuh Mbak Rini, mualnya juga sebenarnya setelah mual sampai misalnya muntah dan terasa asam, nah itu bagusnya kita lakukan segera kumur-kumur kalau nggak bisa menyikat gigi ya. Nah obat kumur makan juga gitu ya, habis makan nggak sempat sikat gigi, harusnya sikat gigi, tapi kalau misalnya nggak bisa boleh dibantu kumur. Berkumur kalau tentu saja kalau nggak pakai air, ada obat kumur juga lebih baik. Nah, obat kumur juga nggak harus yang bagaimana sih, cari yang ringan, misalnya yang isinya essential oil gitu. Itu bisa rutin, dan hindari yang ada alkoholnya. Karena rongga mulut ibu hamil kan lebih sensitif. Iya. Jadi pilih yang obat kumur yang ringan-ringan aja, kalau tidak ya pakai air putih biasa, dan bantu lagi dengan benang gigi bila ada flossing gitu ya dok? Ya flossing, sikat lidah, untuk yang bagian sela-sela gigi dan lidahnya. Oke, bukan dengan apa ya, masih ada barangkali yang pakai tusuk Nah itu gigi tusuk itu ya? gigi itu yang tadi kita ngomong, takutnya timbul tumor kehamilan tadi ya. Tapi itu bukannya ada genetik juga, enggak ya dok ya, lebih karena kebiasaan tadi? Iya, jadi faktor trauma tadi mungkin kena tusuk gigi, sikat gigi, ditambah lagi dengan hormon dan plak tentunya tuh, plak berperan. Baiklah, coba slide selanjutnya, gambar apa ya? Tadi kan contoh gigi berlubang. Nah ini radang gusi, sebetulnya gusi yang sehat tuh yang seperti apa gitu ya dok ya? Ketika radang nih spesifik warnanya yang berubah, atau mungkin ada keluhan sakit atau apa yang dirasakan sehingga ibu hamil ini sendiri juga jadi nggak tahan nih gitu. Bagaimana dok? Ya, jadi ini gambar radang gusi ketika kehamilan ya. Sebenarnya radang gusi yang tidak hamil juga gambarannya hampir seperti ini. Tapi bedanya pada ibu hamil biasanya plaknya nggak terlalu banyak, tapi dia memberikan gambaran kemerahan pada gusinya, terutama di tepi-tepi perbatasan antara gigi dan gusinya. Padahal gusi yang sehat itu gambaran warnanya pink ya, pink dan cerah dan bentuknya nggak besar-besar ya, nggak gendut-gendut gitu. Terus tepi giginya atau interdentalnya gusi yang di sela-sela antara dua gigi itu lancip, nggak tumpul-tumpul seperti gambar ini. Oke. Jadi itu ya ciri-ciri yang Gitu. gusi, yang membedakan gusi yang sehat dengan yang ada masalah gitu ya. Tapi kalau untuk keluhannya berarti apa perih, apa ya nyeri, kan macam-macam ya, subjektif juga sih dok. Betul. Ya. Nah itu cepat banget berdarah. Jadi kadang-kadang ada yang sampai spontan ya, tapi ada juga yang ketika sikat gigi kemudian dia berdarah dan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Ada ini nggak dok, pemicu juga, misalnya habis makan yang makan pedas atau makan panas, terus minumnya es gitu. Itu pengaruh nggak dok? Makanan panas sendiri sih kalau seandainya tidak ada radang, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya, pedas gitu ya. Dia lebih kepada kondisi plaknya sama itu pembersihan giginya ya. Jadi memang ini basicnya ada problem, atau kalau memang lagi meradang ya ada micunya sedikit langsung jadi jauh lebih apa ya, nyeri lah atau apa gitu ya dok ya. Iya, sensitif jadinya. Lebih sensi. Sensi. Oke, coba slide berikutnya lagi, gambar tentang apa nih?
bedanya dengan tadi radang itu apa dok? Yang ini pembesaran, apakah masih berkaitan begitu? Iya, jadi kalau pembesaran gusi ini atau hiperplasia gingiva, kalau yang tadi itu radang ada deh plaknya dikit-dikit ya. Kalau yang ini kadang-kadang nggak ada gitu. Nah ini juga tergantung respon kita individu ibu hamil ya. Ada yang bisa nerima perubahan hormonnya drastis, ada yang enggak. Kalau ini karena tadi diikutin sama pembesaran pembuluh darah. Jadi hormon diikuti pembesaran pembuluh darah, juga di situ biasanya ada plak tapi sedikit-sedikit gitu. Oh, imun tuh pengaruh juga ya dok? Ya, jadi pada ibu hamil juga tuh Mbak Rini imunitasnya agak turun sedikit. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan juga dalam kasus ini. Oke, next slide please. Gambar selanjutnya ini tentang apa? Gigi goyang, ini kok ngeri ya. Jadi usianya mungkin masih muda nih, 20-an, tapi sering dengar kasus kan ibu hamil kok giginya goyang gitu. Betul. Ya dok. Ya ini bagaimana dok? Ini nih kasus lanjutan dari peradangan tadi gusi ya, gingivitis atau hiperplasia gingiva atau pembesaran gusi yang tidak dilakukan treatment gitu. Padahal treatment kan sebenarnya boleh dilakukan pada masa kehamilan gitu. Tinggal waktunya yang tepat ya. Dan ini juga mungkin kekurangan unsur-unsur mineral gitu seperti kalsium misalnya ya. Jadi tulangnya ikutan rusak. Jadi kalsiumnya ya, artinya mungkin kan suka dapat suplemen untuk kalsium segala macam atau makanan yang mengandung kalsium untuk bumil tuh harus lebih banyak lagi. Itu maksudnya tujuannya untuk supaya giginya ini juga pondasinya kuat gitu. Betul, dokter. Ya, jadi tulang yang mendukung gigi, nah itu terutama. Itu kaitannya ya. Oke, coba gambar selanjutnya lagi atau slide berikutnya lagi, sorry. Wah ini yang tumor bentuknya seperti itu ya dok ya? Iya, jadi memang kalau di dunia kedokteran segala sesuatu tonjolan yang abnormal itu akan disebut dengan tumor kehamilan. Tapi ini nggak berbahaya, bukan ganas. Oh nggak berbahaya? Nggak, tidak berbahaya tapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan ya, terutama mungkin dari fungsi pengunyahannya gitu ya. Perlu di risih atau apa gitu kan barangkali juga. Iya risih, kemudian ini berdarah, ini cepat berdarah sekali, kesenggol sedikit dia akan berdarah. Tapi nanti setelah melahirkan itu akan mengecil. Oh mengecil ya? Oh aku pikir harus segera di-cut gitu, misalnya dengan bedah atau apa gitu. Jadi nanti treatmentnya tuh nanti akan dibersihkan aja plak dan karang giginya, lalu akan ditunda nanti kalau misalnya dia tidak mengecil, setelah melahirkan baru ada sedikit pembedahan gusi. Tapi ini biasanya nih timbul tadi epulis gravidarum itu pada bulan kedua sampai puncaknya ke-8. Oke, begitu kehamilan. Ya. Jadi ada waktu-waktu khususnya yang, juga gitu ya. Yang senengnya dia. Lokasinya juga biasanya apa di area depan? Biasanya di depan karena orang kadang-kadang lebih aware ke depan, terus akhirnya dia bersihinnya yang depan kan. Tapi kadang-kadang ketusuk ya, secara tidak sengaja. Jadi pemilihan sikat giginya juga harus yang yang tepat ya dok ya. Tidak terlalu takutnya kan tadi kok ngebayanginnya menusuk gitu kan. Jadi kalau pemilihan sikat gigi bagi ibu hamil juga perlu diperhatikan karena pada saat itu sensitif terhadap perdarahan. Jadi pilih sikat gigi yang bulunya lembut tentunya. Kalau pasta giginya sendiri yang mengandung apa? Nah, pasta gigi ini yang baik adalah sebenarnya apa aja ya, tapi pilihlah yang ada baking sodanya. Baking soda. Ya, karena baking soda itu akan meningkatkan pH yang tadinya dia lebih asam, jadi dia lebih naik gitu. Baking soda. Ada juga yang tips yang mencampur sendiri, tapi saya khawatir perbandingannya kurang banyak tuh kalau kita lihat di sosial media kan ada tips mencampur ini mencampur itu, tapi sebaiknya memang ya dari resep dari dokter juga kan biasanya ada nih yang komposisinya udah pas gitu ya dok ya. Kita bisa di pasaran ada Mbak Rini itu pasta gigi yang mengandung baking soda dan gitu obat kumur yang ada fluoride-nya supaya tadi yang kalau misalnya asam kan
artinya ada bagian mineral gigi yang hilang, lalu digantikan oleh fluoride yang dari obat kumurnya. Tapi tidak terlalu sering juga kan ya dok yang menggunakannya, atau terlalu sering gosok gigi juga nggak baik juga dong? Iya, kalau waktu yang rasional ya cukup 2 kali sehari. Jadi pagi Sebelum setelah sarapan? Setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, setiap ngemil kita bantu aja berkumur dengan air putih biasa gitu. Kalau untuk kebiasaan-kebiasaan yang apa ya, konsumsi teh atau kopi gitu, atau mungkin maaf ada yang merokok ibu, nggak mungkin lah ya, tapi kalaupun ada gitu ya, itu bagaimana tuh dokter? Ya, jadi untuk nutrisi ibu hamil juga harus diperhatikan kan. Biasanya sih dokter kandungan itu memberikan suplemen ya, seperti asam folat, zat besi, kemudian kalsium. Nah itu rutin diminum karena sangat berguna untuk asupan, apalagi untuk trimester pertama nih ibu hamil yang agak sulit makan ya. Kemudian dia makan biasanya nyemil-nyemil gitu. Jadinya menimbulkan asam lagi gitu ya. Kemudian setelah nutrisi, cara pembersihan gigi itu udah pasti. Kemudian ini yang perlu diperhatikan ibu hamil itu, jangan males ke dokter gigi untuk konsultasi. Dan tadi yang sebagai kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari dulu sebaiknya juga. Yang merokok nih ya. Ya, yang merokok itu justru meningkatkan resiko minum alkohol ya, apalagi itu itu buru-buru deh berhenti. Tapi ya kalau lagi hamil ya mungkin nggak begitu kali ya pemirsa dokterku ya. Baik, meningkatkan resiko sebenarnya. Iya, baik. Coba ada lagi slide-nya sebelum kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa nih. Nah ini perawatan gigi dan mulut ternyata per trimester pun ada ini ya dok ya, ada trik khususnya gitu. Berarti kalau yang pertama nih seperti apa? Apalagi kalau yang nih hamil anak pertama gitu ya, belum ada pengalaman sebelumnya, terus kaget lah kok jadi begini ya, padahal sebelumnya nggak begini, terus sebelumnya rajin membersihkan dan nggak ada masalah, kok sekarang ada aja gitu kan gitu ya. Jadi bagaimana itu dok? Nah ini kita bagi 3 ya, semester semester awal. Ya, yang pertama itu tadi tetap konsul mah boleh 1, 2, 3 di trimester 1, 2, 3. Yang pertama mungkin akan deteksi dini ya. Jadi dokter itu akan memberikan edukasi kesehatan apa yang perlu dilakukan, kapan waktunya yang enak gitu ya. Sementara itu ibu hamil jaga deh kebersihan gigi mulutnya. Ini mempertimbangkan tadi moodnya pasien, mual muntah, kemudian bayi juga kalau ada tindakan mungkin janinnya belum kuat gitu di trimester 1 ini. Nah kalau ada emang tindakan itu pun dipilih yang sangat-sangat emergensi karena harus dihindari penggunaan radiologi atau ronsen gigi. Itu tidak ada ronsen di situ. Oh, ronsen panoramik itu enggak itu ya, tidak dok, boleh ya? dilakukan ya. Kalau yang trimester 2 ini aman. Yang waktu yang periode yang paling aman untuk melakukan semua tindakan kedokteran gigi, mau scaling atau pembersihan karang gigi, penambalan, pencabutan terpilih ya, seleksi kasus gitu. Saatnya kontrol gigi ini di trimester 2. Nah, yang ketiga tentu ya mempertimbangkan posisi udah kondisi yang perut yang sudah besar gitu ya, kemudian psikis ibu juga, sehingga sebenarnya masih bisa dilakukan perawatan gigi. Di sini juga boleh kalau emang perlu banget foto ronsen, dan tindakan bedah sebaiknya ditunda. Misalnya tadi ibunya ada tumor tadi ya, nanti aja belakangan, atau perawatan mau pasang implan gigi nanti deh belakangan aja. Kalau yang giginya itu ada gigi pakai gigi palsu atau gigi tiruan, itu treatmentnya beda lagi nggak dok? Atau ada sebenarnya sama, yang penting mungkin membersihkannya jadi lebih telaten gitu ya, atau bagaimana tuh? Ya, jadi kalau untuk ibu yang sebelum kehamilan sudah pakai gigi tiruan, itu lebih telaten lagi untuk kebersihannya. Jangan lupa malam kalau misalnya yang lepasan itu dilepas
ketika tidur rendam di dalam air biasa atau digunakan campuran klorheksidin namanya. Itu harus konsultasi dulu dengan dokternya. Nah, kemudian yang tajam-tajam bagian dari gigi tiruan yang tajam itu juga harus konsultasi ke dokternya untuk dilandaikan atau supaya tidak tajam, menusuk atau membahayakan area-area gusi ya, karena sensitivitas gusi tadi ya, sensitif gusinya ibu hamil. Tapi kalau misalnya ibu hamilnya nih sedang dalam masa kehamilan kemudian ingin pasang gigi tiruan, sebenarnya aman, tapi di trimester kedua. Tapi waktu pencetakan gigi tiruannya itu kadang-kadang ada rasa mual, ya. Nah itu sebaiknya seperti orang ditunda. mau pasang behel itu kan cetak dulu. Cetak gigi. Jadi untuk perawatan estetis seperti behel atau gigi tiruan yang masih bisa ditunda, sebaiknya ditunda setelah melahirkan. Iya, begitu ya kurang lebih ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di bawah sini, drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya itu nama, usia Anda atau usia yang ditanyakan, serta asal kotanya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lestari, dokter. Ya. Mohon disimak ya. Ibu Lestari ini usianya 27 tahun dari Jakarta Timur. Halo dok, sebelumnya saya sudah pernah hamil dan melahirkan, tapi anak saya meninggal karena cacat dari dalam kandungan. Inilah ya. Dan waktu meninggal umurnya baru 1 bulan. Keluhan yang sering saya alami saat hamil anak saya itu hingga sekarang, yaitu gusi saya sering berdarah. Pertanyaan saya dok, apakah ada nih perawatan sebelum kehamilan dok, seperti obat khusus atau obat kumur yang aman digunakan agar gusi kita tidak sering berdarah yang tidak membahayakan janin. Saya padahal dari dulu sudah rajin scaling dan tambal jika ada gigi berlubang dok, namun keluhan masih sering timbul. Mohon solusinya ya dok, terima kasih. Jadi udah rajin scaling, tambal gigi kalau ada gigi berlubang, terus ya tapi kondisi gusi sering berdarah ya pada saat kehamilan. Dan mungkin ya ini kan karena sudah kejadian ya, dan ini tidak mau terulang lagi dok. Jadi persiapannya bagaimana dok? Perencanaan perawatan gigi dan mulut sebelum kehamilan tuh berarti sekarang menjadi pembelajaran ya untuk ibu. Jadi sebelum hamil semuanya harus perawatan gigi dan mulut harus lebih sudah diselesaikan lah gitu ya. Jadi tinggal perawatan di rumah aja gitu. Kalau untuk obat kumur ya tadi ya, obat kumur yang aman adalah berkumur itu memang salah satu cara untuk mengurangi plak di dalam mulut. Penggunaan obat kumur tidak harus selalu dipakai, tapi kalaupun misalnya ibu punya kasus-kasus misalnya gusi berdarah, bisa dibantu dengan obat kumur yang mengandung povidone iodin. Itu sebenarnya dijual bebas, tapi dibaca cara penggunaannya. Sebaiknya sih 1 hari 1 kali aja malam sebelum tidur setelah sikat gigi. Nah, kemudian ada juga obat kumur yang mengandung essential oil dan hindari yang menggunakan alkohol. Nah itu tadi yang kita sudah bahas di depan, bahwa memang ada hubungannya antara penyakit gusi tadi dengan kontraksi dini atau kelahiran prematur. Nah semoga sih di kehamilan berikutnya ini bisa dicegah gitu. Tentu dengan konsultasi antara dokter obgyn dengan perawatan ke dokter giginya gitu. Oke. Tapi kalau untuk kita ingin nih anak kita atau janin kita sehat, termasuk giginya juga sehat, itu sebenarnya ada faktor dari ya genetik juga segala macam. Tapi faktor tadi nutrisi dan cara menjaga atau merawat kesehatan gigi ibu hamil itu sendiri akan berpengaruh juga nggak sih ke ke kondisi gigi dan mulutnya si babynya gitu ketika dilahirkan. Itu ada penelitiannya nggak dok? Atau mungkin bagaimana sih? Nah ini aku nggak paham nih kalau ini. Ya, jadi selain nutrisi yang seimbang, karbohidrat, protein, kemudian lemak ya,
Juga mikronutrien nih penting banget ya, mineral gitu, mineral, dan salah satunya kalsium yang memang dia membangun si gigi dan tulang. Ada fosfor juga ya, dan asam folat. Jadi sebenarnya makanan-makanan itu mineral itu ada di makanan gitu. Tapi karena faktor tadi ibu hamil kadang-kadang males makan dan jumlahnya nggak cukup, biasanya dikasih suplemen gitu. Nah ini juga harus dipatuhi ya, dimengerti oleh ibu hamil. Kadang-kadang itu cuma vitamin, padahal itu penting banget untuk membangun susunan gigi dan tulang. Nah kalsium ini sebenarnya nggak akan dia akan dibawa oleh vitamin D. Nah vitamin D ini harus diaktifasi dengan sinar matahari. Oh, sinar matahari. Nah, itu juga penting ibu hamil juga gitu ya. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti mudah-mudahan satu pertanyaan lagi nih dari pertanyaan pemirsa bisa tertampung lagi di segmen terakhir ya dok ya. Baik. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Gigi Cutmita Fitriana SPPM, dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospitals Pulau Mas, membahas mengenai tema perawatan gigi dan mulut pada masa kehamilan. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih yang alhamdulillahnya masih bisa ditampung. Dokter bisa beri tanggapan dengan detail ya nanti ya. Ini dari Bapak Andro dari Banten, pertanyaannya seperti ini. Dokter, istri saya usia 25 tahun, sekarang sedang memasuki usia kehamilan trimester ketiga. Kebetulan giginya memang ada yang berlubang sejak sebelum hamil namun tidak pernah nyeri. Kalau untuk dicabut saat ini apakah memungkinkan dok? Sebaiknya bagaimana? Apakah akan mengganggu persalinannya nanti? Itu ya yang bikin deg-degan ya. Kebetulan memang nggak ada nyeri, nggak ada infeksi sama sekali. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya dokter untuk Bapak Andro, untuk istri dari Bapak Andro? Silakan dokter. Ya Pak Andro, untuk istrinya karena sudah masuk trimester ketiga nih, jadi kondisi perutnya sudah besar, sedangkan untuk tindakan saja di dokter gigi itu harus duduk di kursi gigi ya. Jadi butuh kerjasama antara operator dengan atau dokter giginya dengan pasien. Nah untuk posisi ibu hamil yang sudah besar perutnya itu kalau terlentang tuh suka janinnya itu suka mendesak lambung gitu, dan jantung menekan, takutnya ada pembuluh darah yang kejepit gitu ya. Jadi posisinya udah sulit. Nah posisi yang baik yaitu agak miring ke sebelah kiri 10 sampai 15 derajat. Karena kalau posisi yang terlentang nanti bisa menekan ya. Jadi untuk tindakan pencabutan itu kendalanya. Kemudian untuk pemberian obatnya kendala lagi juga ya. Jadi sebaiknya saran saya adalah ditunda sampai melahirkan, tapi tetap konsultasi ke dokter gigi untuk diambil tindakan emergensi. Misalnya pemberian obat-obatan yang menurut pertimbangan dokter aman, dan atau cara-cara perawatan di rumah, Cara-cara gitu, pencegahan. ya. Tapi berarti kalau untuk tambal masih aman. Aman ya. Iya. Untuk sementara ya. Oh, iya, untuk sementara. Ya, untuk sementara sampai melahirkan nanti. Kalau yang sebaiknya ditunda tadi yang tindakan cabutan ataupun mungkin pemberian, ya intinya yang kira-kiranya ada resiko gitu ya dok, ya sebaiknya ditunda dulu begitu ya kurang lebih. Jadi nanti paling edukasi dari dokter ke pasien-pasien mengenai home treatmentnya tadi begitu ya dok ya. Kalau seandainya penilaian dokter memang emergensi ya memang harus dilakukan tindakan, tapi kan ini kondisinya enggak ya kalau dari ceritanya bapak tadi gitu. Dokter mungkin karena ini kan sebenarnya waktunya masih ada gitu ya. Aku mau nanya dulu sedikit nih ya sebelum closing statement mengenai yang home treatmentnya ini gitu ya dok ya. Sebetulnya prinsipnya ini lebih ke persiapan juga, pencegahan juga begitu ya. Mungkin yang sebelum kehamilan itu sendiri ya idealnya ya dok ya. Betul. Kita harus kalau ada masalah, apalagi mungkin kalau di tengah pandemi seperti ini kan masih agak mikir-mikir gitu ya dok untuk ke dokter gigi gitu ya. Tapi sebenarnya kan
berdasarkan mungkin protokol kesehatan yang ada, kita kan nggak perlu terlampau khawatir juga begitu ya dok ya. Mungkin untuk yang tips-tipsnya juga untuk yang home treatment ataupun kapan sebaiknya kita perlu ke dokter, mungkin itu merencanakan kehamilan ataupun pada saat kehamilan itu sendiri, berarti idealnya apakah yang trimester kedua tadi ya dok ya udah mulai bisa lakukan tindakan atau bagaimana? Ya, jadi perawatan gigi dan mulut itu sebaiknya memang sebelum kehamilan. Jadi rencanakan kehamilan juga rencanakan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Jadi, ya. Beriringan gitu ya betul. Dok ya. Kemudian supaya selama kehamilan itu tidak parah ya kondisi giginya, sehingga banyak tantangannya dalam perawatan tindakan kedokteran gigi gitu, mulai dari posisi ibunya, kondisinya juga, kemudian pemilihan obat, nggak boleh foto ronsen itu menjadi tantangan ketika hamil. Kalaupun iya, konsultasi itu bisa dilakukan di sepanjang kehamilan, trimester 1, 2, dan 3. Namun tindakan yang paling aman itu adalah di trimester kedua, boleh perawatan saluran akar, penambalan, pembersihan karang gigi, dan pencabutan selektif itu masih bisa dilakukan di trimester kedua. Begitu juga di trimester ketiga sebenarnya masih aman selama ibunya tidak punya risiko kehamilan dan stabil ya, dan darurat kasusnya gitu. Oke, kalau lebih seperti itu. Jadi dilihat secara paket menyeluruh gitu ya. Iya, betul, kondisi kesehatan ibu hamilnya ini menyeluruh ya, fisiknya ya, emosionalnya tadi ya dok ya, mentalnya maksudnya, spiritualnya juga barangkali juga membantu juga ya dok ya. Oke, jadi dokter karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua, khususnya para bumil yang sedang mengikuti program ini, dokter, silakan. Hai ibu hamil di rumah, untuk perawatan kesehatan gigi sebaiknya memang direncanakan sebelum ibu-ibu semua rencana untuk hamil. Kemudian jangan takut berkonsultasi ke dokter gigi selama kehamilan, karena di situ akan ada edukasi dan deteksi dini. Kemudian jangan lupa nutrisi juga bagi ibu hamil, membutuhkan kondisi rongga mulut dan gigi yang baik, sedangkan nutrisinya itu juga berpengaruh kepada janin gitu. Mungkin itu yang poin-poin yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih Dr. Cutmita gitu yang telah berbagi ilmunya di sini. Semoga bermanfaat gitu ya untuk orang banyak. Sukses, berkah selalu untuk Dokter Cut ya. Terima kasih. Oke, baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.